semuanya, kembali lagi di video praktikum IPA. Kali ini kita akan belajar tentang simbiosis. Simbiosis adalah sebuah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Simbiosis terbagi menjadi tiga. Ada simbiosis parasitisme, ada simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis mutualisme. Yuk kita mulai dengan tujuan pengamatan dan alat bahan yang kita butuhkan. Tujuan dari pengamatan praktikum IPA kali ini yaitu mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis simbiosis melalui pengamatan langsung di lingkungan yang ada di sekitar kita. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, yang pertama kita siapkan alat tulis dan juga kertas pengamatan. Kedua, kita akan mengamati lingkungan di sekitar kita. Nah, sebelum kita membahas hasil pengamatannya, kita bahas dulu yuk, apa sih simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang hidup berdampingan. Nah, hubungan simbiosis ini ada tiga jenisnya. Yang pertama, ada simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan yang merugikan salah satu di antara pihaknya dan menguntungkan satu pihak yang lainnya. Contohnya, kita akan mengamati kutu pada kucing. Kedua, contohnya ada benalu pada pohon mangga. Dan ketiga, contohnya ada ulat pada daun. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme ini merupakan suatu hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan dan satu makhluk hidup lainnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Contoh yang akan kita amati yaitu satu, ada pohon anggrek yang menempel pada pohon besar. Kedua, ada burung yang membuat sangkar di atas pohon maupun di atas rumah. Contoh yang ketiga adalah tanaman sirih yang menjalar di batang pohon. Simbiosis yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan di antara keduanya. Contohnya, kita akan mengamati kupu-kupu dan juga bunga. Yang kedua, ada lebah dan juga bunga. Contoh yang ketiga, ada jamur mikroza, yang dimana jamur itu terdapat di akar tanaman. Mari kita bahas bersama video yang kita temukan di lingkungan sekitar mengenai simbiosis. Yang pertama, kita menemukan simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme ini yang hubungannya salah satu di antara keduanya mendapatkan keuntungan dan juga kerugian. Video yang pertama yaitu ada kutu pada kucing, di mana kutu ini merugikan bagi si kucing karena kucing menjadi gatal-gatal karena adanya kutu. Sedangkan kutu mendapatkan keuntungan. Ia bisa berkembang biak dan menghisap darah dari si kucing. Yang kedua, ada benalu pada pohon mangga, di mana benalu mendapatkan keuntungan karena benalu memakan nutrisi pada pohon mangga. Sedangkan pohon mangga kehabisan nutrisi dan ia dirugikan karena nutrisinya menjadi kurang. Yang ketiga, ada ulat pada daun. Ulat mendapatkan keuntungan karena ulat mendapatkan makanan dengan memakan daun-daun pada tanaman. Sedangkan daun menjadi rugi
karena tanaman tersebut daun-daunnya jadi bolong dan habis karena dimakan oleh ular. Kedua, kita bahas hasil pengamatan yang kita temui mengenai simbiosis komensalisme. Yang pertama, ada anggrek yang tumbuh subur yang menempel di batang pohon besar. Anggrek mendapatkan keuntungan karena menempel pada pohon besar, tetapi pohon besar tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Kedua, ada burung yang membuat sarang di atas pohon maupun di atap rumah. Burung mendapatkan keuntungan karena bisa membuat sarangnya di atas pohon, tetapi pohon tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Yang ketiga, ada tanaman sirih yang merambat di pohon sebagai penopangnya, tetapi pohon tidak dirugikan. Pohon tetap tumbuh subur dan sehat. Ketiga, kita bahas video hasil pengamatan simbiosis mutualisme, di mana yang pertama ada kupu-kupu yang hinggap di bunga untuk mengambil nektar. Kupu-kupu membantu untuk penyerbukan bunga dan hubungan keduanya itu saling menguntungkan. Yang kedua, ada lebah yang berpindah dari satu bunga ke bunga yang lainnya, di mana lebah juga mempercepat penyerbukan bunga. Jadi keduanya mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ada jamur mikroza di sekitar akar tanaman, di mana jamur mikroza ini membantu penyerapan air dan juga nutrisi. Jadi, kesimpulan hasil pengamatan dari video simbiosis yang kita temukan di lingkungan sekitar kita adalah simbiosis parasitisme itu merugikan satu makhluk hidup dan satu makhluk hidup lainnya merasa diuntungkan. Terus, simbiosis komensalisme itu menguntungkan salah satunya saja, tetapi makhluk hidup yang lainnya tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Sedangkan simbiosis mutualisme merupakan simbiosis yang dimana kedua makhluk hidupnya merasa diuntungkan. Yang satu merasa diuntungkan, yang keduanya juga merasa diuntungkan. Nah, alam penuh dengan kerjasama dan ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Jadi, mari kita jaga dan pelajari lingkungan kita bersama. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video praktikum selanjutnya. Dah.